Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama saya Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Anak Kembar Sang Miliarder yang Disembunyikan. Gimana kisah selanjutnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Dan saat ini ceritanya sudah mencapai bab 72. Kurang dari 30-an bab lagi novel ini akan tamat ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Rowan mengumpat dalam hati. Ia merasa seperti disindir oleh balita itu. Sean adalah asistenku. Dia tentu tidak selevel untuk makan semeja denganku. Tiba-tiba ia berdeham. Sean sedang puasa. Dia baru akan makan sore nanti, jawabnya ketus. Lois pun mengangguk. Setelah membaca doa, ia mulai makan bersama Emily dan sang ibu. Rowan hanya memakan sedikit salad. Ketika selesai, masih banyak makanan yang tersisa. Mereka kemudian memutuskan untuk membungkusnya. Terima kasih banyak, Tuan baik hati. Nanti kalau kami mendapat rezeki, kami pasti akan mentraktir Anda, ucap Lois mewakili ibu dan adiknya. Rowan tersenyum meremehkan. Baiklah, akan kutunggu. Kapan kalian mendapat rezeki itu? Sedetik kemudian ia menggeser tatapannya kepada Kara. Tolong, ingat kesepakatan kita baik-baik. Pastikan semua tetap terkendali. Kara tersenyum meremehkan. Mudah bagi saya untuk memegang omongan Tuan. Pastikan saja calon cucu menantu Anda menjalankan misinya dengan baik. Sudut pipi Rowan berkedut. Tanpa banyak kata ia pergi meninggalkan kantin. Apakah orang tua tidak perlu berpamitan sebelum pergi? Celoteh Lois sambil menusuk dagu dengan telunjuknya sendiri. Tuan baik hati itu sudah beberapa kali pergi tanpa pamit. Apakah karena kita lebih muda darinya? Mungkin saja dia terlalu sibuk, Lois, sahut Emily sambil menggoyang-goyangkan kepala. Pikirannya pasti terlalu penuh, sampai-sampai dia lupa pamit. Kara tersenyum kecut. Anak-anaknya terlalu lugu untuk mengerti artinya kebencian. Mereka bahkan tidak mengerti kalau makan siang tadi sebetulnya adalah salah satu bentuk dari penghinaan sekaligus peringatan. Madu kecil, bagaimana kalau sekarang kita menemui nenek? Kara mencoba mengalihkan pikiran si kembar. Setuju, aku sudah tidak sabar menceritakan pengalaman kita tadi kepada nenek, ujar Lois sambil menggenggam tangan Kara. Kalau nenek masih menikmati bekalnya, ini bisa menjadi lauk tambahan. Tapi apakah tidak masalah jika nenek memakan sisa makanan kita? Emily mengerutkan alis berpikir. Lois tiba-tiba merebut tentengan dari tangan adiknya. Ini bukan sisa makanan. Kita memindahkan lauk ke piring masing-masing sebelum memakannya. Jadi itu bukan masalah. Kara diam-diam tersenyum iba. Ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan penghidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Haruskah aku menggunakan uang 72 miliar itu sekarang? Lagi pula aku sudah memenuhi kewajiban. Namun mengingat dari mana uang itu berasal, ia menggeleng dan mendesah samar. Tidak. Uang itu harus kukembalikan nanti.
Sekarang aku lebih baik berdoa agar Isabella bisa segera merebut hati Frank. Dengan begitu, aku bisa terbebas dan mencari pekerjaan yang lebih layak. Halo Habi. Mendengar suara yang menyapa dari pintu, Frank menghela nafas berat. Aku menunggu kehadiran Kara, tapi kenapa malah nenek sihir ini yang datang? Gerutunya tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen. Isabella tidak mendengar gumaman itu. Ia melenggang santai menuju meja kerja Frank lalu duduk di tepinya. Apa yang sedang kau kerjakan, Habi? Ia memeriksa kertas-kertas yang sedang dipelajari sang CEO. Aku sedang banyak urusan. Kalau kau hanya ingin menggangguku, sebaiknya kau pulang, ujar Frank dengan suara pelan yang penuh penekanan. Isabella mendengus sinis, tetapi senyum kecil masih terukir di wajahnya. Kau tidak perlu bicara kasar untuk menutupi rasa malumu, Habi. Aku bisa memakluminya. Kemarin itu, kau masih terpengaruh oleh hasutannya, tapi sekarang... Isabella menekan pundak Frank dengan jemari lentiknya. Aku senang karena kau sudah tersadarkan. Perempuan yang pantas untukmu itu aku, bukan gadis murahan itu. Siapa yang kau sebut murahan? Frank akhirnya membalas tatapan Isabella dengan sorot tajam. Nada bicaranya terdengar tak senang, tetapi sang model tidak peduli. Sekretaris culun itu, lihatlah. Isabella menunjuk meja Kara dengan gaya centilnya. Bukankah kantormu terlihat lebih segar tanpa keberadaannya? Suasananya juga terasa lebih tenang dan damai. Frank mendengus remeh sambil menggeleng jijik. Ia bergumam, dasar tidak sadar diri. Raut Isabella spontan berubah, tidak ada lagi keceriaan di wajahnya. Apa katamu? Tidak, aku hanya mengomentari dokumen ini. Salah satu tim investor berencana menanamkan modal dalam jumlah yang tidak seberapa. Bukankah mereka tidak sadar diri? Kerut alis Isabella tidak juga terurai. Sambil berkacak pinggang, ia meruncingkan tatapan. Jangan lupa, Habi, aku ini tunanganmu yang sebentar lagi akan menjadi istrimu. Menghinaku sama saja dengan menghina keluargamu. Harga dirimu sendiri. Frank mengangkat bahu sekilas. Iya, aku mengerti. Habi, aku sedang bicara denganmu. Tatap mataku. Frank meletakkan pena lalu kembali mendongakkan kepala. Baru beberapa detik ia memandangi wajah yang penuh riasan itu. Ia mendesah pasrah. Entah bagaimana aku bisa bertahan dalam pernikahan kita nanti. Tidak bisakah kau mengubah penampilanmu? Isabella tersentak sambil berkedip-kedip. Ia memeriksa pakaiannya yang berdiri dari 3 warna. Apa yang perlu kuubah? Apakah blazer ini terlalu menyilaukan bagimu? Mode fashionku hari ini adalah... Tidak bisakah kau berpakaian sederhana seperti Kara? Itu terlihat lebih sedap dipandang. Sela Frank disertai anggukan kecil. Mulut Isabella spontan terbuka lebar. Ia tidak percaya bahwa model papan atas seperti dirinya dibandingkan dengan sekretaris kampungan. Habi, sejak kapan seleramu menjadi payah begitu? Ini adalah tren terkini. Atau kau mau aku tampil klasi, edgy, chic? Frank menyipitkan mata. Entahlah, sejak mengenal Kara, segala sesuatu tentang dirinya terasa tepat. Bagiku, dia adalah definisi kesempurnaan di dunia. Isabella mendengus tak percaya.
Kepulan emosi dalam dadanya tidak lagi tertahankan. Calon istrimu itu aku, bukan dia. Kenapa kau masih mengagung-agungkan dirinya? Alih-alih meminta maaf, Frank malah mendesak dahi dengan kedua alis. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, hanya mengatakan kejujuran. Habi, suara Isabella telah mencapai puncak, sama seperti kekesalannya. Namun ketika ia menyadarinya, cepat-cepat ia mengatur nafas dan meredam emosi. Oke, tidak apa-apa. Aku paham kalau kau masih perlu waktu untuk menyesuaikan perubahan. Tapi ingatlah faktanya, Habi. Yang akan menjadi pendamping hidupmu adalah Isabella Hall, bukan gadis lain. Sedetik kemudian Isabella merogoh tas dan mengeluarkan sebuah kartu. Aku sudah melakukan survei. Ini adalah bridal terbaik. Kita punya janji fitting besok sore. Jadi luangkan waktumu. Frank melirik kartu yang diletakkan Isabella di atas dokumennya. Tidak ada respon yang ia tunjukkan. Ketika Isabella beranjak dari meja dan membungkuk untuk mencium pipinya, barulah ia memundurkan badan dan berdeham. Kau hanya ingin menyampaikan ini. Frank menaikkan sebelah alis. Iya, besok aku akan mampir ke sini. Kita bisa berangkat bersama begitu kau selesai bekerja. Frank mengangguk kecil lalu kembali menyentuh dokumen. Kalau begitu, pergilah. Aku butuh konsentrasi agar pekerjaanku tidak menumpuk di hari esok. Benar. Isabella memutar tubuh seperti model yang berjalan di panggung busana. Sampai jumpa besok, Habi. Kuharap kau sudah bisa bersikap lebih manis saat fitting, karena itu akan mempengaruhi reputasimu dan juga perusahaan. Frank berkedip seolah tak peduli. Ia bahkan tidak menoleh saat tunangannya berjalan keluar pintu dan melembai lewat kaca satu arah. Tangannya malah meraih ponsel dan membuat panggilan. Jeremy. Aku ingin Kara datang ke kantor besok. Terserah kau mau menyeretnya atau bagaimana. Dia harus masuk kerja seperti biasa. Baik, Tuan. Tepat setelah Frank menutup telepon, Jeremy menghentikan mobil. Lois dan Emily pun bersorak riang dari kursi belakang. Ya, kita sampai. Terima kasih, Tuan sopir. Iya, terima kasih, Tuan sopir. Jeremy mengangguk tanpa memperlihatkan wajahnya. Sambil tertawa-tawa, Lois dan Emily pun beradu siapa yang lebih dulu menyentuh pintu apartemen. Melihat keceriaan si kembar, Jeremy tersenyum kecil. Anak-anak Anda pasti curiga jika mereka melihat mobil ini lagi. Saya harus segera mengganti mobil. Kara mengangguk kaku, pikirannya tidak terfokus ke situ. Apakah tadi itu Frank? Lenggong bibir Jeremy menciut. Tuan meminta Anda untuk kembali bekerja besok. Seketika alis Kara berkerut. Bibirnya terkatup, ia menimbang-nimbang apakah dirinya sudah siap bertemu lagi dengan pria yang sudah menghabiskan malam panas bersamanya itu. Baiklah, terima kasih Jeremy. Tolong rahasiakan pertemuanku dengan kakeknya hari ini. Sebelum Jeremy sempat menimpali Kara turun dari mobil, perempuan itu ingin segera menyusun strategi untuk bersikap natural di hadapan Frank esok hari. Begitu melihat Kara dari jendela ruang kerjanya, wajah Frank langsung berubah cerah. Namun menyadari keberadaan asisten sementaranya, ia kembali mendatarkan ekspresi. Philip, tolong panggilkan Nona Martin ke sini.
lalu berjagalah di luar. Aku menginginkan privasi. Pria muda itu mengulum senyum sambil membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia melaksanakan perintah. "Nona, Tuan memanggil Anda." Kara langsung berubah tegang, padahal ia sudah bertekad untuk bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi rasa malu menyeruak begitu saja dalam dada. "Kenapa aku menjadi canggung begini? Ingat Kara, pria itu akan segera menikah dan kamu sudah berjanji untuk menjauhinya. Hubungan kalian hanya sebatas bos dan sekretaris. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Insiden malam itu tidak akan berlanjut kemana-mana." Namun saat memasuki ruang, Kara tidak mampu menegakkan kepala. Bahkan setibanya di hadapan Frank yang sedang berdiri di sisi meja, ia hanya berani menatap ujung sepatunya yang mengkilap. "Selamat pagi, Tuan. Apa yang perlu saya bantu?" "Bolehkah aku memelukmu?" Kara terkesiap, matanya terbelalak dan pandangannya terangkat. Frank Harper ternyata sedang menatapnya dengan sorot mata hangat. "Untuk apa? Saya adalah sekretaris Anda. Tidak wajar jika Anda melakukan hal itu terhadap saya." Alis Frank pun bergerak turun sama seperti pundaknya yang seakan mendapat beban baru. Kedua tangannya terkepal lebih erat agar tidak nekat merengkuh Kara. "Kemana saja kau kemarin? Kenapa tidak datang ke sini? Kau tahu seberapa besar aku merindukanmu." Kara terperangah. Trik macam apa yang sedang dimainkan oleh CEO itu? Apakah Frank sengaja membuat dirinya tak nyaman karena telah memaksanya menikah? Sementara Kara mematung, Frank meraih sesuatu dari laci meja. "Kau tidak perlu khawatir, Kara. Aku sepenuhnya sadar kalau saat ini kau adalah sekretarisku. Aku tidak akan bersikap di luar batas lagi. Kau juga tidak perlu takut dengan perasaanku." Tiba-tiba Frank menyodorkan sebuah tablet keluaran terbaru. "Karena kau sudah sah menjadi sekretarisku, aksesmu tidak akan dibatasi lagi. Kau sudah bisa melihat email dan data-data secara langsung, termasuk jadwal dan daftar proyek yang harus kutangani." Kara tercengang, tindakan Frank benar-benar di luar dugaan. "Saya sudah bukan sekretaris abal-abal lagi." "Iya." Frank menyerahkan tablet ke tangan Kara, lalu meletakkan sebuah jam tangan di atasnya. "Ini smartwatch edisi terbatas yang sudah terhubung dengan tabletmu. Pakailah untuk mempermudah pekerjaanmu." Alis Kara berkerut, tatapannya tertuju pada pergelangan tangan sang CEO. Sebuah jam hitam juga melingkar di sana, sama persis dengan miliknya. "Selain itu," lanjut Frank menyita perhatian, "kau juga layak mendapatkan ini." Frank meletakkan sebuah kartu hitam di atas tablet. "Kau boleh memakainya kapanpun, untuk apapun, dalam jumlah berapapun. Karyawan yang bahagia cenderung lebih semangat bekerja, bukan?" Kara mendesah kebingungan. Tunggu dulu, bukankah ini sudah berlebihan?" "Sama sekali tidak," bantah Frank sigap. "Jeremy juga punya kartu semacam ini. Hanya saja ada limit untuk kartunya." Usai bergumam di ujung pernyataannya, Frank meletakkan kunci mobil di atas kartu dan tablet. "Ini untuk mempermudah mobilisasimu. Kau tidak perlu membuang waktu di transportasi umum lagi. Dan terakhir,"
Frank mengeluarkan sebuah ponsel berlapis berlian yang hanya diproduksi 2 unit di dunia. Aku tahu ponselmu dirusak oleh Ben. Cukup tuan. Setelah Kara seraya mundur selangkah, saya tidak bisa menerimanya. Selagi Frank menaikkan sebelah alis Kara meletakkan barang-barang di atas meja, saya hanya membutuhkan tablet ini. Selebihnya tidak. Terima kasih. Kenapa tidak? Frank terdengar kesal sekaligus kecewa. Karena itu bukan hak yang sewajarnya diterima oleh sekretaris seperti saya. Barang-barang ini akan membuat saya terlihat seperti wanita simpanan yang ingin mengeruk harta Anda. Frank menggeleng lemah. Kau tidak seperti itu. Orang lain akan berpikir begitu. Sejak kapan kau peduli dengan perkataan orang lain? Kara terdiam, Frank pun beringsut mendekat. Ia agak kesulitan menahan diri untuk tidak menyentuh sekretarisnya. Selama ini, kau selalu bertindak mengikuti kata hatimu sendiri. Kau tidak peduli dengan pendapat orang lain, bahkan bosmu sendiri. Kau ingat bagaimana kau meruncingkan telunjukmu tepat di depan mataku. Tidak ada yang berani melakukan itu, apalagi di hari pertama kerja selain dirimu. Kara menelan ludah pahit. Itu dulu. Sekarang saya sudah sadar dan lebih tahu diri. Saya harus bersikap lebih bijak. Ia memalingkan muka. Sementara Kara mengatur nafas, Frank berbisik. Kau tidak perlu takut dengan tuduhan yang salah, Kara. Bukan kamu yang menguras hartaku, tapi aku yang ingin memberikan apresiasi kepadamu. Kara melirik Frank dari sudut atas matanya. Apresiasi apa? Tiba-tiba Frank melangkah maju, mereka semakin tidak berjarak. Kau tidak akan bisa membayangkan betapa bahagianya aku setiap berada di dekatmu. Bisik Frank. Kara mendengus jijik sebelum ia berbalik. Frank menahan tangannya. Kalau kau tidak mau menerima kartu ataupun mobil, tidak apa-apa. Tapi tolong jangan menolak ini. Frank mengangguk dengan tatapan memelas. Kara pun menjatuhkan pandangan ke jam tangan dalam genggaman sang CEO. Ini tidak seberapa, Kara. Desah Frank seraya meraih tangan kanan Kara yang tidak mengenakan jam. Dengan hati-hati ia memakaikan pemberiannya di sana. Lihatlah, ini seperti jam tangan biasa. Tidak akan ada yang curiga. Tapi Anda mengenakan jam tangan yang sama. Timpal Kara dengan suara setengah berbisik dan enggan. Frank berkedip dengan tampang datar tanpa bersuara. Ia melepas jam tangan yang dikenakannya. Kalau begitu, aku tidak akan memakainya lagi. Kara tertegun. Ia menatap Frank dengan mata bulat yang penuh tanya. Frank ingin sekali menyentuh wajah yang menggemaskan itu, namun ia hanya tersenyum dan menyempal tangan di dalam saku.